Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas orang yang disebut oleh netizen sebagai Ustadz Amplop, ya. Ada juga yang menyebut sebagai Dajjal, ya. Ada juga yang kemudian menyebut sebagai Ustadz masuk angin, ya. Ada juga yang menyebut lebih pantas jadi tim ses, ya, daripada jadi ustadz, ya. Siapa lagi kalau bukan Gus Miftah. Dan kemudian ada juga yang berkomentar ketika kami membahas tentang Gus Miftah, katanya jangan panggil Gus, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa panggil Gus, karena tidak selamanya panggilan Gus itu bagus, ya. Contohnya yang satu ini panggilan Gus yang nggak bagus, ya. Agus ini, coba panggil. Agus! Gus! Agus! Nggak ada. Lebih keras lagi, dianya nggak dengar. Gus! Gus! Agus! Gus! 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 Saya polban, saya polban. Itu panggilan Gus, ya. Jadi panggil Gus nggak apa-apa. Tapi tujuannya bukan untuk memuliakan, memberikan gelar Gus sebagai anaknya Kiai, ya. Dan memang komentar-komentar para netizen itu lahir karena tindak tanduk dari si Miftah ini, ya. Ini tidak mencerminkan diri sebagai seorang pendakwah, tapi lebih seperti seorang buzzer atau bahkan seorang provokator, ya. Dan kali ini kita akan kembali membantah, ya, fitnah dari si Miftah ini. Dan lagi-lagi yang akan kita bantah adalah fitnah-fitnah yang disebarkan oleh si Miftah tentang Wahabi, ya. Karena Miftah ini selama ceramah, ya, di Pilpres ini selalu menggembar-gemborkan fitnah Wahabi. Jadi si Miftah ini membuat propaganda, membuat provokasi dengan isu-isu Wahabi, menuduh bahwa Wahabi ini adalah para pendukung capres yang bernama Anies, ya, Anies Baswedan. Nah, Mubasir sama Mundir, karakter dakwah Ahlussunnah Jamiah Nahdlatul Ulama niku napa? Dakwahnya Mubasir apa Mundir? Menyenangkan apa menakut-nakuti? Dakwahnya ala NU niku menyenangkan apa memperingatkan? Menyenangkan apa nakut-nakuti? Menyenangkan. Dakwahnya orang NU itu mubasir. Dan dakwah yang menyenangkan di Indonesia itu ada di Ahlussunnah wal Jamaah. Yang jamiahnya namanya Nahdlatul Ulama. Sementara sebaliknya Mundir itu nakut-nakuti, banyak ngasih peringatan. Itu di Indonesia identik dengan Wahabi. Menyenangkan itu NU, yang sukanya nakut-nakuti Wahabi. Wahabi itu di Indonesia identik dengan PKS. Nah, kemudian kenapa saya memutuskan kemudian tidak mendukung Mas Anies? Yang pertama, komunikasi saya dengan Mas Prabowo jauh lebih lama. Kemudian yang kedua, ada faktor X yang kemudian saya susah untuk menceritakan. Ini persoalan Ahlussunnah dengan Wahabi. Karena selama ini saya orang yang sangat ditolak sama Wahabi. Dan saya melihat barisan Wahabi itu hari ini mendukung Mas Anies. Gitu. Kalau personalnya, saya nggak akan pernah lupa. Nah, itu tadi video dari si Miftah yang menggembar-gemborkan, ya, menebarkan isu-isu Wahabi untuk propaganda, untuk provokasi, ya. Dan bisa ditebak tujuan dia membuat tuduhan-tuduhan, membuat fitnah-fitnah Wahabi yang seperti itu adalah untuk kepentingan politik dia. Supaya umat ini, khususnya orang-orang NU, takut, tidak mau pilih Anies. Karena apa? Karena selama ini Wahabi ini diisukan oleh mereka sebagai kelompok garis keras, ya, terkhusus si Miftah ini, ya. Selama ini mengatakan bahwa Wahabi itu adalah kelompok garis keras, radikal, intoleran, teroris, dan sebagainya. Jadi kalau sampai Anies menang, maka ancaman Wahabi ini akan semakin menjadi, ya, seperti itu. Kalau analisa kami dari melihat tingkah laku, tindak tanduk si Miftah sejauh ini, ya. Padahal itu semuanya
cuma cara busuk si Miftah saja untuk memuluskan tujuan dia. Fitnah Wahabi itu hanya merupakan trik busuk dia untuk memuluskan hasrat dari politik dia, ya, untuk menjauhkan orang NU dari capres lain. Dan sebenarnya ya bisa dipastikan bahwa si Miftah ini sebenarnya juga tahu kalau orang-orang PKS itu bukan orang-orang Wahabi. Ya, mana ada orang Wahabi ikut politik, mencalonkan diri, masuk dalam bursa pencalonan, apakah itu legislatif ataupun apalah ya istilahnya ya. Nggak ada. Ya. Apalagi jelas-jelas yang mendampingi Anies Baswedan itu adalah orang NU. Caimin itu kan orang NU. NU tulen. Belum lagi pendukungnya yang videonya sudah kita bahas. Ada Ustadz Abdul Somad, ada Habib Bahar, ada Pak Marzuki Mustamar. Ya. Apakah mereka Wahabi? Bukan. Mereka Aswaja tulen. Ya. Jadi isu-isu Wahabi itu cuma cara licik si Miftah. Ya. Cuma cara liciknya si Miftah. Supaya capresnya menang. Kemudian kalau menang, mungkin saja tawaran jadi Menteri Agama itu nanti akan dia terima. Ya. Itu tujuannya. Dan kali ini lagi-lagi kita akan membuktikan bahwa tidak ada orang-orang yang disebut Wahabi oleh Miftah selama ini yang mengikuti euforia panggung politik, ya, nggak ada. Justru di sini kita akan menampilkan seorang kiai NU yang justru mempertanyakan kalau ada orang NU yang punya pemikiran seperti Dus Miftah ini, ya. Coba kita simak videonya. Saya mempunyai satu pertanyaan, satu dan simple. Ini saya tujukan kepada para kiai-kiai NU, para kiai NU, khususnya yang mendukung Prabowo dan Gibran. Saya tuh mau tanya gitu loh. Saya sebagai warga Nahdien boleh kan bertanya? Apa yang mendasari, yang menjadikan alasan para kiai-kiai NU, khususnya yang mendukung Prabowo dan Gibran? Saya mau tahu. Karena apa? Saya sendiri mencari di berbagai macam berita, berbagai macam video. Isinya tuh, aduh, nggak masuk gitu bagi saya. Jadi saya mau tanya, mau tahu apa yang mendasari alasan tuh kuat. Kok sampeyan mendukung Prabowo dan Gibran? Itu. Saya tuh hobinya membaca, hobinya menonton banyak video, bahkan yang 3 jam, 4 jam udah biasa. Bahkan misalkan banyak orang yang sudah pada tidur, saya masih melek membaca berita, nonton pengajian dan lain sebagainya. Ya itu tadi, saya berusaha mencari berita atau apapun hal lah yang membuat saya tertarik, yang membuat saya tertarik, atau apa ya, paling tidak alasan. Mungkin sama dengan para kiai yang khususnya mendukung Prabowo dan Gibran itu. Apa alasannya saya belum menemukan. Soal hukum apa? Soal ekonomi, apa yang dibanggakan gitu loh. Soal apa? Prestasi apa? Saya bingung gitu loh. Ini khususnya untuk para kiai-kiai NU yang khususnya mendukung Prabowo Gibran. Saya ini umat Nahdien mau tahu alasan sampean itu apa. Padahal jelas di dalam Islam itu, pilihlah pemimpin yang baik, yang ibadahnya bagus, adil dan bijak. Apakah semua itu bagi jenengan atau sampean-sampean itu tuh ada di Prabowo dan Gibran? Karena saya nggak kenal Prabowo, saya nggak kenal Gibran. Nah mungkin sampean kenal. Cobalah buat video, atau Gus Miftah itu juga sekalian itu. Coba apa yang mendasari sampean memilih Prabowo dan Gibran? Saya mencoba mencari dari sisi ilmu politik, ilmu hukum, ilmu sosial, ilmu agama, ilmu budaya, banyak lagi lah
Itu apa yang mendasari apa ya biar saya tuh tertarik? Ternyata belum menemukan prestasi atau apa. Prestasinya tuh apa gitu loh. Jadi saya tuh mau meniru para kiai-kiai NU itu. Yang sampean itu bisa dibilang mendukung itu alasannya apa? Biar umat seperti saya ini tahu. Padahal saya udah banyak baca, udah banyak melihat video, banyak. Banyak orang udah pada tidur, saya masih melek kok. Gus Miftah apa itu jawabannya coba? Saya mau tahu. Sampean kan ustadz, kiai lah orangnya punya Gus gitu. Sedangkan saya ini hanya umat Nahdliyin. Saya mau tahu, biar saya tuh tertarik gitu, atau umat-umat yang lain itu juga bisa tertarik. Saya belum menemukan apa itu loh, yang mungkin prestasi menterinya yang saat ini masih jadi menteri, atau Gibran itu apa yang signifikan itu loh. Pokoknya yang signifikan, bahkan dari sisi apapun lah, ekonomi, politik, agama, dan lain sebagainya. Tapi misalkan ini soal pertanyaan ke kiai, saya mau tahu yang paling pokoknya, karena mendekati sisi kiai itu apa secara agama. Pemimpin itu seperti apa? Itu apa asal ikut gitu, asal ikut Jokowi misalkan. Loh, ulama itu nggak boleh asal ikut penguasa. Kenal boleh, kongko nongkrong boleh, tapi kalau misalnya alasannya pokoknya saya ikut Jokowi, sedangkan Jokowi saat ini itu penguasa, padahal ada ulama, ada umarok, ada umat. Masa ulamanya ngikut saja sama umaroknya? Asal ikut gitu. Bagaimana ini gitu loh, udah kebebasan gitu loh. Itu tadi daya tariknya tuh apa, yang signifikan tuh apa dari capres-capres itu. Cobalah kayak itu membuat video. Alasan secara agama tuh apa? Apakah sesuai dengan dalil-dalil agama? Alasan secara prestasi itu apa? Alasan secara politik, ekonomi, budaya, sosial itu apa? Yang signifikan gitu loh. Biar orang tuh tahu gitu. Yaitu tadi. Sampai sekarang saya mencoba mencari yang signifikan itu, nggak tahu kenapa kok nggak ketemu. Mungkin mata saya nggak ngelihat. Mungkin ada sesuatu website atau bacaan apa yang saya belum baca. Itu apa Pak Kiai? Nah, ini parah nih. Kiai asal itu gimana? Ada ketum organisasi besar, asal ikut alasannya ke Jokowi, ya nggak masuk. Jokowi sudah tidak jadi presiden nanti. Bagaimana sih? Yang dipilih itu tidak ada Jokowi di situ, tidak ada. Pemilu ini menghabiskan dana tuh triliunan, banyak, puluhan triliun. Kalau hanya dari Jokowi lalu ke anaknya, aduh, uang ini tuh untuk apa gitu loh. Sedangkan anaknya itu baru 2,5 tahun jadi pejabat publik. Itu tadi saya mau tanya, mau tahu prestasinya Bapak Kiai-Kiai yang terhormat. Apa alasan sampean? Saya mau tahu, biar umat juga tahu. Boleh kan bertanya kan, namanya satu rakyat kecil, satu umat Nahdliyin, boleh kan? Ini pertanyaan saya khususkan kepada para kiai NU, termasuk Gus Miftah. Nah, coba kaum muslimin, ada nggak orang-orang yang selama ini disebut ya, difitnah sebagai Wahabi oleh si Miftah, ya, kemudian mereka membuat video mengeluarkan unek-unek mereka di media terkait masalah capres seperti video yang sudah kita simak tadi, ya. Coba, ada nggak? Atau ada nggak yang terang-terangan membuat video dukungan mereka untuk salah satu capres? Coba. Ya, nggak ada. Jadi
isu-isu Wahabi itu disebarkan oleh si Miftah tujuannya supaya orang-orang NU itu ikut dia. Ya, jangan ikut yang lain. Karena yang lain Wahabi. Sudahlah Miftah ya. Sebenarnya kamu itu tahu kalau pasangan Anies ya dan juga pendukungnya itu bukan Wahabi, tahu. Tapi kamu hembus-hembuskan isu Wahabi, ya. Kamu sebut-sebut bahwa mereka adalah Wahabi. Wahabi kamu kambing hitamkan, kamu manfaatkan isu Wahabi untuk memenuhi hawa nafsumu, ya. Jadi memang betul kata netizen, kalau kamu itu penceramah yang masuk angin, nggak pantas disebut ustadz, gus atau kiai. Pantasnya kamu itu disebut buzzer, ya. Jadi tim pemenangan capres, ya, tim ses saja, ya. Dan sejajarnya kamu itu sama Abu Janda. Cocok kalau kamu disejajarkan sama Abu Janda. Tapi kalau disebut sebagai pendakwah, gus, kiai, ya, jauh panggang dari api. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.